Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelas AK 615 untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi dengan judul proposal analisis dampak perubahan tarif PPN 10% menjadi 11% terhadap realisasi penerimaan negara tahun 2021 dan 2022. Di sini kami untuk melakukan presentasi dengan anggota yang pertama Hilmis Daudi Widodo, yang kedua ada Muhammad Fikri Monasir, yang ketiga Natasha Meliala dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar. Ya, latar belakang kami mengambil judul penelitian ini yaitu pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di wilayah Indonesia. PPN dibayarkan oleh konsumen akhir, namun dipungut dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dalam setiap mata rantai produksi dan distribusi. Selama lebih dari 3 dekade, tarif PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 10%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan perubahannya. Namun, dalam rangka melakukan reformasi perpajakan yang menyeluruh dan adaptif terhadap tantangan ekonomi nasional maupun global, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% yang mulai berlaku per 1 April 2022. Kebijakan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Salah satu latar belakang utama dalam perubahan tarif PPN adalah peningkatan kebutuhan pembiayaan negara, terutama pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan lonjakan belanja negara untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional. Sementara penerimaan negara mengalami penurunan. Defisit anggaran negara yang melebar mendorong pemerintah mencari sumber penerimaan baru yang stabil dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, PPN dianggap sebagai instrumen yang paling efektif karena cakupannya luas dan konsistensinya sebagai pajak atas konsumsi. Perubahan tarif PPN juga menjadi bagian dari konsolidasi fiskal jangka menengah. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu dikaji secara komprehensif, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga, kelangsungan usaha, dan ketimpangan sosial. Pada sisi usaha, kenaikan PPN menambah beban operasional pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM yang memiliki margin keuntungan tipis. Meskipun demikian, PPN bersifat tidak langsung. Usaha kecil seringkali kesulitan mengelola administrasi perpajakan dan mempertahankan harga kompetitif. Imbasnya, mereka berpotensi kehilangan pasar atau mengurangi produksinya yang berujung pada penurunan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Keuangan, dari April hingga 14 Desember 2022, penambahan penerimaan PPN mencapai 53,57 triliun. Bahkan perhitungan lebih lanjut menunjukkan akumulasi tambahan sekitar 53,5 triliun hingga awal Desember 2022, atau diperkirakan mencapai 56 triliun rupiah pada akhir tahun jika tren Desember relatif stabil. Meski demikian, Bank Dunia menilai peningkatan rasio pajak atau tax ratio akibat kenaikan PPN itu kecil, hanya sekitar 0,3 dari PDB pada tahun 2022 dan 0,4% dari PDB pada tahun 2023. Dengan latar belakang tersebut, kami memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Dampak Perubahan Tarif PPN 10% jadi 11% terhadap realisasi penerimaan negara tahun 2021 dan 2022. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Muhammad Fikri akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari judul yang telah kami ambil. Rumusan masalah satu, bagaimana perubahan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku tanggal 1 April 2022 mempengaruhi realisasi penerimaan PPN di tingkat nasional. Rumusan masalah kedua, seberapa besar perbedaan realisasi penerimaan PPN sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tarif tersebut. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana strategi optimal pemerintah dalam memitigasi resiko ekonomi dan sosial dari kenaikan PPN sembari memastikan target fiskal tercapai. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
Tujuan penelitian dilakukan adalah menganalisis dampak perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap realisasi penerimaan negara. Yang kedua, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PPN pasca kenaikan tarif. Dan yang ketiga, mengkomparasikan dan menilai penerimaan PPN sebelum dan sesudah kebijakan perubahan tarif terhadap target tambahan penerimaan pajak. Sedangkan manfaat penelitian ini terbagi menjadi kepada 4 bagian. Yang pertama, bagi peneliti manfaatnya adalah memperluas wawasan dan peningkatan kemampuan analisa, terutama dalam bidang perpajakan. Selanjutnya, bagi akademisi untuk menyumbang kajian teoritis dan empiris tentang hubungan antara perubahan tarif pajak, perilaku ekonomi, dan penerimaan negara, khususnya dalam konteks ekonomi Indonesia. Dan untuk bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan berguna sebagai evaluasi dalam merumuskan kebijakan terkait perpajakan berikutnya. Dan terakhir, bagi masyarakat dan pelaku ekonomi, eh, temuan dalam penelitian ini dapat memperjelas dampak kebijakan pajak terhadap kondisi fiskal negara serta mendorong partisipasi dalam pengawasan kebijakan fiskal. Selanjutnya ini kajian pustaka sementara, konsep dasar PPN dan kebijakan perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP Nomor 7 Tahun 2021. Dampak kenaikan tarif PPN pada penerimaan negara telah dilakukan studi dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF pada tahun 2022, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN bertujuan menutup defisit anggaran sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal untuk pembangunan. Dan menurut Tait, pada tahun 1988 dalam bukunya Value Added Tax, International Practice and Problems, elastisitas konsumsi terhadap tarif PPN berperan penting dalam menentukan efektivitas kenaikan tarif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk kerangka konseptual akan saya jelaskan. Penelitian kami, kerangka konseptualnya, variabel independennya atau variabel X-nya berupa kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, atau kebijakan fiskal berdasarkan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Di mana variabel dependennya atau variabel Y-nya yaitu realisasi penerimaan PPN nasional dalam rupiah pada periode sebelum dan sesudah kebijakan tersebut. Adapun variabel kontrolnya berupa perubahan konsumsi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, jenis penelitian yang kami pakai bersifat kuantitatif dengan pendekatan causal explanatory. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pencapaian target penerimaan dengan mempertimbangkan faktor perantara seperti perubahan konsumsi masyarakat dan kepatuhan pajak dengan fokus menganalisis hubungan sebab akibat antara kenaikan tarif PPN yang mana sebagai variabel independen dan realisasi penerimaan negara sebagai variabel dependen. Teknik yang digunakan berupa analisis dokumen dan time series yang melibatkan perbandingan rata-rata penerimaan sebelum dan sesudah kebijakan serta uji statistik. Bisa berupa uji T dan regresi sederhana untuk menguji signifikansi pengaruh variabel tarif terhadap penerimaan. Selanjutnya, untuk populasinya seluruh data realisasi penerimaan PPN di Indonesia periode sebelum dan sesudah kenaikan tarif. Untuk sampel yang kami ambil berupa data realisasi penerimaan PPN bulanan atau triwulanan di Indonesia selama periode tahun 2021 dan tahun 2022. Pemilihan periode ini didasarkan pada waktu pemberlakuan perubahan tarif PPN tersebut. Teknik sampling yang kami gunakan itu purposive sampling atau sampling bertujuan. Sampel itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.
yaitu data realisasi penerimaan PPN yang secara langsung terdampak oleh perubahan tarif PPN dari yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Selanjutnya, untuk sumber dan metode pengumpulan datanya, sumber datanya itu berupa data sekunder, data historis realisasi penerimaan PPN, data makroekonomi berupa inflasi, PDB, konsumsi rumah tangga, dan peraturan perundang-undangan terkait PPN. Data juga kami dapat dari institusi penyedia data berupa data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dari BPS, Badan Pusat Statistik, dari Bank Indonesia, dan publikasi resmi pemerintah lainnya. Untuk metode pengumpulan datanya, kami menggunakan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumentasi resmi, laporan tahunan DJP, publikasi BPS, laporan Bank Indonesia, serta artikel, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian kami. Untuk pengambilan data dari database resmi, kami mengunduh data realisasi penerimaan pajak dari situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak dan data makroekonomi dari situs web BPS atau Bank Indonesia. Lanjut, untuk metode analisis datanya, kami gunakan metode analisis kuantitatif. Data sekunder yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian kami. Demikian persentase dari kami. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.